Cek. Baik anak-anak, mari kita mulai belajar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar. Terima kasih anak-anak untuk memulai pembelajaran. Saya minta tolong kepada Soim untuk memimpin berdoa. Sampai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Soim. Hari ini saya ngecek dulu, ini ada Mas Febri, Mas Rifki, Mas Vicky, Mas Soim, sama Mbak Nitin, Mbak Eda. Terima kasih sudah hadir lengkap pada hari ini. Bagaimana kabar kalian semuanya? Ya, dalam kondisi sekarang masih tetap mematuhi protokol kesehatan ya, pakai masker minimal. Sehat semuanya ini ya. Lama dan gini anak-anak, untuk memulai pelajaran agar lebih semangat, mohon untuk berdiri kita yel-yel dulu ya, seperti biasa. Kemarin kita kan agak lupa saya ingatkan, saya bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, 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 luar biasa, Allah. Silakan berdiri dulu. Yap, semuanya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Terima kasih semuanya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, pada hari ini saya akan menyampaikan tentang materi kompetensi dasar, yakni menganalisis unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek. Indikator pencapaian yang akan kita capai itu ya, jadi mengidentifikasi dan menentukan unsur-unsur pembangun pada teks cerita pendek. Selanjutnya anak-anak, tujuan pelajarannya adalah dengan belajar unsur-unsur teks cerita pendek, kita diajari untuk dapat mengidentifikasi dan menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Pada hari ini ya, kita akan belajar tentang unsur-unsur pembangun dalam teks cerita pendek. Kemudian pada hari ini anak-anak juga seperti biasa, jenis penilaiannya ada dua. Ada penilaian sikap. Jadi selama kalian belajar nanti dinilai siapa yang aktif, siapa yang kurang aktif. Ada penilaian sikap, ada pengetahuan nanti. Kemudian kriteria ketuntasan minimal ada 70. Nanti kalau nilainya 70 berarti sudah tuntas ya. Kalau kurang dari 70 maka harus semi remedial. Oke. Anak sekalian, ini pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang Mas Febri silakan. Nilai-nilai kehidupan pada cerpen ya. Oke, kita flashback dulu ya pada pertemuan sebelumnya. Ada nilai-nilai kehidupan dalam teks cerpen ya. Nah, ada nilai-nilai apa saja anak? Mas Soim Bapak Firdaus. Pak Firdaus, silakan. Nilai agama, nilai agama kan nilai seperti apa? Nilai yang bersumber dari agama. Contohnya, yang lebih spesifik. Sholat lima waktu. Ada yang, oh ya, terima kasih Pak Firdaus, terima kasih. Ya, ada nilai agama, contohnya sholat 5 waktu, kemudian ada ibadah doa dan semacamnya. Tadi Mas Soim, yang Soim, apa Mas Soim? Di sosial contohnya apa Mas Soim? Bertutur baik sama manusia. Mungkin ada yang lain menambahkan? Nilai sosial bertutur baik. Contoh lainnya apa Mas Soim? Contoh di lapangan. Fenomena apa itu? Fenomena kemiskinan. Oh, artinya kita peduli pada
orang-orang miskin seperti itu. Nilai sosial. Oke, siap. Terima kasih. Kemudian siapa lagi? Ada nilai agama, nilai sosial. Ada lagi nilai sosial? Mas Rifki. Nilai apa, Pak? Nilai budaya. Nilai budaya seperti apa, Mas? Gotong. Oh ya, budaya gotong royong. Ada lagi contoh lain? Ada lagi? Yang lain mungkin menambahkan? Hah? Adat istiadat. Prosesi ada. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi ada nilai agama, benar nilai agama. Kemudian ada nilai sosial. Kalau nilai budaya, oke lah, nilai budaya sama nilai ekonomi. Nilai ekonomi itu artinya seperti ini. Nilai seseorang ketika berkaitan dengan kebutuhan hidupnya. Misalkan ada bisnis yang dari nol, kemudian sampai dia sukses, itu dijadikan cerita pendek sebagai bahan untuk motivasi. Terima kasih tepuk tangan untuk semua dulu. Baik anak-anak, untuk memahami cerpen, untuk memahami nilai-nilai cerpen, itu kita harus menemukan dulu pada pembelajaran sebelumnya. Bagaimana cara menemukan nilai-nilai pada teks cerpen? Ada seperti nilai agama, itu ditemukannya dengan cara apa? Nilai agama, atau nilai sosial, nilai budaya, apa? Ditemukan dengan cara Mas Vicky. Peristiwa berarti di ceritanya berarti. Nah, terus apa lagi? Watak. Wataknya itu gimana? Orangnya baik atau jahat? Oke, terus apa lagi? Mas Vicky. Sudut pandangnya. Sudut pandangnya siapa itu? Sudut pandang ceritanya. Oke, terima kasih Mas Vicky. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Ada? Mbak Titin mau menambahkan? Oke, terima kasih. Ya, jadi kita penemukannya bisa dengan beberapa peristiwa yang ada dalam cerpen itu. Kemudian kita bisa melihat nilainya seperti si karakternya ini seperti apa, baik atau jahat. Benar ya, tapi itu akan bahas pada pertemuan kali ini. Itu berkaitan sekali antara watak dengan membangun cerpen pada hari ini anak-anak. Baik, selanjutnya saya minta kepada anak-anak semuanya untuk membaca teks cerpen Robohnya Surau Kami halaman 103 sampai 106. Buku teksnya ada ya? Ada. Ya. Silakan buka dulu halaman 103 sampai 106. Jika ada buku teksnya. Ya, halaman 103 106 itu ada Robohnya Surau Kami. Di pertemuan sebelumnya kita sudah itu halaman 103 sampai 106 Robohnya Surau Kami. Silakan buka dulu bukunya. Halaman 103. Ya. Silakan baca. Ada Robohnya Surau Kami ya. Ketemu? Ya, silakan baca karya analisis. Saya kasih waktu berapa? 10 menit cukup untuk membaca? Cukup. Silakan. 3 menit ya. Kita mulai dari menit berapa ini? 49. Oke, silakan. Baca. Kan kemarin sudah dibaca pada pertemuan sebelumnya itu kan. 7.50. Oke, silakan. 3 menit atau 10 menit. Baca, Mas. Robohnya Surau Kami. Karya A.A. Nafis.
Baik, ada yang sudah selesai membaca? Belum? Belum. Mas Vicky, sudah selesai? Belum. Belum. Baik, sembari membaca, Bapak bagikan lembar kerja peserta didik ya. KPT itu nanti tugas pada hari ini ya, sembari membaca. Jadi ini KPT, berarti jauh dari yang akan kita kerjakan pada hari ini. Kelas 11. Komputer di sana itu ada audionya, Mas. Yang Mas itu ada audionya. Hah? Yang di sana ini nggak ada. Feedback soalnya suaranya.
Yang Mas Febri ada audionya? Ada kan ya? Yang audionya kan itu satu dulu. Kalau misalkan apa dari boleh dah, dan di kan internetnya kalau terhubung kan baca online enggak apa kalau bosan baca di buku. Ketika jawabannya suara kami karya Hafiz kan sama saja. Ketik aja. Jawabannya surau kami. Biar duduk terus. Surau. Coba. Sembari ngecek koneksi internetnya, coba ketik di ya, robohnya surau kami. Robohnya surau kami. Ada karya Hafiz. Nah, itu. Daripada kamu nunduk aja, nggak kelihatan. Ada. Silakan, Pak. Masih belum mau? Robohnya surau kami, karya Hafiz. Ya, itu. Sudah? Sudah ya? Sudah? Sudah belum? Bah, jelas. Sudah belum? Oke. Selanjutnya dari cuplikan cerita pendek karya Anafis itu yang kalian baca di buku paket ini. Nah, apakah kalian bisa menemukan unsur-unsur pada cerita itu? Kalau kalian baca pasti menemukan, karena di buku sudah ada. Ya, benar ya. Kita tadi menemukan sudah unsur-unsur dalam teks cerpen. Yuk kita ya baca, sempat baca kan? Di halaman berapa? Halaman berapa? Jadi di dalam teks cerpen itu ada unsur-unsur membangun. Yuk, saya tanya dulu. Siapa yang sudah menemukan? Kalau akhirnya saya yakin nemu deh. Yang sudah menemukan unsur-unsur membangun yang ada pada teks cerpen itu. Teks cerpen yang barusan kalian baca. Mbak Firda juga, Mbak Firda dulu ya, Mbak Firda dulu ya. Mbak Firda, Mbak Firda, unsur membangun yang ada pada teks cerpen Mbak Firda. Hah? Tema? Ya, silakan. Tema itu apa? Tema adalah permasalahan utama atau paragraf. Namanya tema dan ada seorang kakek yang ada yang nggak bunuh diri. Tokohnya seorang kakek. Tokohnya seorang kakek. Temanya? Orang yang putus asa. Berarti si kakek ini putus asa. Berarti orang yang putus asa. Ini Mbak, saya karena dia baca buku, dia aja nih. Nantilah di belakang saya tunjukkan halamannya. Selain itu, selain tema, mungkin ada yang menemukan unsur-unsur lain. Unsur pembangun teks cerpen. Ayo, ada yang menemukan? Mas Soim, mungkin menemukan? Mas Soim bingung. Vicky? Febri? Rifki? Apa? Mbak Titin mungkin?
Selain tema termasuk salah satunya. Unsur pembangun teks cerpen salah satunya tema. Ada lagi yang lain? Ayo, tidak usah takut, Bu Farun dapat. Ada? Ada? Mas Soim? Tidak apa-apa Mas Soim. Jawab aja nama. Ada penokohan dan watak. Penokohan dan watak. Penokohan yang seperti apa itu? Contohnya aja di teksnya itu. Ada tokoh siapa? Ada tokoh, ada watak. Ada tokoh siapa? Hah? Takut menyampaikan. Kemudian ada lagi apa lagi? Betul, tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan, benar. Kemudian ada lagi mungkin. Tadi. Amanat. Amanat. Ya, amanat. Apa itu amanat? Amanat merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang. Jadi semuanya itu sebenarnya tertuang di halaman 119 bukunya. Ya, di 119 dulu. Ya, kita bahas satu persatu lah ya. Kita bahas satu. Jadi ini ada unsur pembangun dalam teks cerpen. Ada unsur pembangun. Nah, ini ya kita nih bisa dicatat atau dikomparasi atau dikolaborasikan dengan di buku ada halaman 119. Jadi ini ada yang namanya tema. Nah, tema itu bisa berisi tentang gagasan utama, gagasan pokok yang menjalin semua bagian-bagian cerita. Kalau bahasa kerennya topik, ya topiknya apa? Jadi itu tema. Nah ini tema itu banyak. Yang kalian tahu pasti cuma percintaan, ya. Percintaan, novel percintaan, ya kan? Novel kasih sayang. Tetapi ada juga yang berisi misteri, kemudian kemanusiaan, pendidikan itu ada. Selanjutnya setelah tema di buku ini ada amanat ya. Kalau saya amanat tak terbatas. Jadi ikutnya saya aja ya. Jadi yang ini alur. Ada alur maju. Boleh dicatat kalau apa? Aja. Di anunya, bukunya dicatat. Sambil dicatat apa? Sambil dicatat. Apa? Karena setelah ini kita akan melakukan tugasnya. Jangan tugas. Dicatat aja tema. Tema itu lihat sambil dipadukan dengan buku ya. Halaman 119 itu. Tema adalah gagasan utama. Gagasan utama yang menjadi topik dari keseluruhan cerita. Yang menjadi topik dari keseluruhan cerita. Jadi tema itu misalkan tentang percintaan, dia isinya tentang dari percintaan, misalkan dari kenal, kemudian apa kenalan, main ke rumahnya, gitu kan ya. Terus lagi itu kan biasanya gitu kan. Kalau pendidikan ya ketika kamu belajar di sekolah itu kan tema seperti apa, belajar ke sekolah, kemudian cari ilmu, dapat prestasi, tingkat lokal sekolah, masuk ke kabupaten. Ada ikut KSM sih. Ada pernah ikut KSM, kompetensi sains madrasah. Kan ada itu kan, itu bisa dijadikan cerita kan itu. Itu yang awalnya malas, kemudian belajar tekun KSM, juara tingkat lokal, juara tingkat panas. Ya, gitu sih.
Yang sebelah sana maksudnya nggak bisa. Ya, Mas. Iya panas. Itu gitu. Wah, terima kasih Mas Budi. Nah, kemudian yang kedua ada alur. Nah, itu alur ada maju. Alur maju atau kronologis. Ada juga yang mengatakan alur progresif. Alur maju atau alur kronologis atau alur progresif. Nulisnya gini. Aduh. Nih. Progresif. Nah, ini ya. Saya tahu belum. Nih, kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan. Alur itu ada alur maju, kronologis, progresif. Di beberapa buku itu ada yang mengatakan alur progresif, ada yang mengatakan alur kronologis. Alur maju. Mengapa dikatakan maju? Itu karena dari hari ini, misalkan hari ini, kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu maju. Kalau alur mundur, itu orangnya di hari Kamis, tetapi ceritanya dari hari Senin. Saya di hari Senin nih. Kemarin hari Jumat yang lalu itu alur mundur. Nah itu masuk ke yang kedua. Alur mundur itu bisa dikatakan dengan namanya alur sorot balik atau flashback. Bahasa Inggrisnya flashback. Bahasa Inggrisnya sorot balik atau regresif. Nah kemudian yang ketiga namanya alur campuran. Alur campuran. Alur campuran itu bukan alur maju mundur ya, tetapi alur campuran aja dah. Jangan dikatakan alur maju mundur. Karena kalau maju mundur nggak ada penulisannya, maju min mundur gitu ada. Tapi katakan aja alur campuran saja. Alur campuran. Contohnya itu pada film Doraemon. Tahu Doraemon? Tahu Doraemon? Doraemon itu dari masa depan. Doraemon dari masa depan. Kemudian ada di masa Nobita kan. Tetapi Doraemon bisa enggak datang ke masa lalu? Bisa enggak? Nah, jadi Doraemon itu bisa datang ke masa lalu, bisa datang ke masa depan. Jadi itu hanya alur campuran. Ada di masa kini, ada di masa lalu, ada di masa depan. Tetapi itu dalam bentuk teks cerita. Tapi itu gambarannya adalah film Doraemon. Tahu Doraemon ya? Nah, Nobita kan hidup di sini. Tetapi Nobita bisa melihat ketika dia masih bayi. Ya benar? Atau bisa melihat Nobita ketika sudah menikah. Benar nggak? Doraemon bisa nggak gitu? Nah, itu namanya alur. Kalau di film itu biasanya Wolverine. Tahu film Wolverine? Nggak pernah nonton? Nah, film Wolverine itu kan Wolverine di zaman kini dikirim ke zaman yang akan datang untuk mencegah perang. Itu film Wolverine. Kemudian tadi benar yang disampaikan Mas Soim. Ada tokoh dan penokohan. Benar. Itu ada protagonis, antagonis, protagonis. Ayo ada yang tahu enggak protagonis apa? Protagonis apa? Yang keras jawabnya. Protagonis itu orang yang berwatak baik. Oke, itu nih antagonis. Berwatak jahat itu antagonis. Sekarang Mas Rifki, ada suara nak. Kalau tritagonis apa? Tritagonis. Tahu? Hah? Enggak tahu. Mas Aim, tritagonis apa? Enggak tahu juga. Protagonis? Kalau protagonis baik.
Antagonis jahat. Kalau tritagonis ini pemeran pendukung, bisa bersama dengan antagonis, bisa bersama dengan protagonis atau antagonis. Jadi tritagonis ini pemeran pendukung. Jadi dia kadang jahat, kadang baik. Jadi tengah-tengah lah. Tidak menjadi baik ya baik sungguh ya tidak menjadi jahat sungguh ya tidak. Jadi berteman dengan si baik bisa berteman dengan si jahat. Jadi kalau penokohan, tokoh itu ada tokoh utama, ada tokoh sampingan, ya kan? Tetapi tidak, ini perhatikan ya, tidak semua tokoh utama itu protagonis. Bisa dicatat itu. Tidak semua tokoh utama itu protagonis. Contohnya apa? Contohnya apa? Joker. Joker itu kan difilmkan. Itu kan tokoh utama ya. Tapi Joker karakternya protagonis atau antagonis? Joker, pernah Jokernya? Musuhnya Batman. Tidak ya, tidak semua tokoh utama itu adalah protagonis atau baik. Contohnya cerita bawang putih sama bawang merah. Pernah dengar? Yang bawang putih ini baik, apa namanya baik? Protagonis. Kalau yang bawang merah antagonis. Tapi dua-duanya sebagai tokoh utama, tetapi yang lebih dominan, bahasanya lebih dominan itu adalah si bawang putih. Lebih dominan. Oke, selanjutnya ada latar atau setting. Jadi di sini ada tempat, kemudian ada waktu, ada situasi sosial budaya. Kemudian ada gaya bahasa, majas atau kosakata. Gaya bahasa itu bisa bermakna majas. Nah, seperti kalau melebih-lebihkan itu namanya majas hiperbola. Majas yang melebih-lebihkan itu namanya hiperbola. Kalau majas yang dengan kegiatan manusia itu disebut dengan majas personifikasi. Ya, kalau melebih-lebihkan hiperbola, kalau mirip manusia itu personifikasi. Misalkan contohnya hiperbola. Saya mendengar suaranya yang menggelegar seperti petir. Jadi tidak ada kan suaranya seperti petir seperti itu. Tapi itu melebih-lebihkan. Kalau personifikasi itu adalah ombak berlarian. Jadi ombak itu kan tidak bisa berlari. Tetapi ombak disamakan dengan apa yang bisa dilakukan oleh manusia. Itu namanya majas personifikasi. Ada majas. Kemudian ada amanat. Nih. Amanat itu ada dua ya. Amanat itu bisa tersurat. Kalau tersurat itu ada dalam teks. Tersurat. Ada yang tersirat, makna tersirat. Jadi tidak ada dalam teks, tidak tertulis gitu. Jadi kita harus kalau tersurat seperti ini, kita harus berbuat baik kepada sesama manusia. Itu ada dalam teks. Itu namanya tersurat. Kalau makna tersurat itu ada di dalam teks. Jadi jelas kita harus menyayangi sama manusia. Ada dalam teks tersurat. Kalau tersirat, ceritanya itu menyuruh kita, mengajak kita untuk bisa berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi tidak tertulis dalam teks. Itu ada di luar teks. Jadi kita bisa, oh ternyata dengan wataknya si A, si B, si C, itu kita bisa melihat, oh ternyata kita harus berbuat baik sesama manusia. Baik, kita kaji pada bagian yang tadi ya, robohnya surah Kabir ini sudah ada. Sudah ada, saya sudah buatkan, nanti tinggal kita padukan dengan yang kalian pahami tadi kita membaca. Nih, betul Mbak, nanti ada, kamu bilang keputusasaan ya? Aduh, nih, putus asa. Nah, jadi putus asa bener. Jadi ada tokoh kakek itu kakek itu bunuh diri karena ada bahasa dari Ajo Sidi. Jadi Ajo Sidi itu
bicara yang aneh-aneh sehingga kakek merasa tidak enak hati sampai merelakan untuk bunuh diri. Di sana ada itu. Jadi selanjutnya ada alur. Nah ini tadi ya sudah dijelaskan ya. Nah ini alur, maju, mundur sama campuran. Alur, maju, mundur sama campuran. Nah kemudian ini. Nah itu tahapan alur bisa dilihat. Tahapannya alur itu dari pengenalan. Kemudian muncul namanya konflik. Muncul konflik. Nah, selanjutnya setelah muncul konflik, itu konfliknya menguat. Ada klimaks, puncak, kemudian ada pelarian, kemudian ada penyelesaian. Jadi di sana tahapan alur itu ada pengenalan, ada munculnya konflik, ada konflik menguat, ada klimaks, puncak dari konflik, kemudian ada pelarian, anti klimaks, dan yang terakhir ada penyelesaian. Benar. Sudah ya? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kalau di punya suara kami, itu alurnya agak mundur. Alurnya alur mundur. Ini bukti kalimatnya. Cerita Haji sendiri saat Haji Saleh protes Tuhan, mengapa dikirimkan ke neraka pada selama hidupnya di dunia satu mengagunkannya. Dan akhirnya misalnya mengetahui jawaban dari Tuhan dan malaikat dapat dibayangkan perasaan kakek yang mendengar cerita tersebut pastilah akan tersindir. Saya juga bisa cari literasinya di internet, apa ya? Rasulullah SAW dalam teks terkait. Nanti kita bandingkan hasilnya. Nah, jadi ada tokoh baik dan positif. Ini siapa ini? Tahu? Siapa? Siapa? Ya itu Goku, itu Cici, itu Gohan, itu Goten ya. Ini keluarga yang baik kan ya? Ini protagonis. Kalau yang sebelah tengah itu siapa? Hah? Joker. Itu berarti Anta protagonis. Kalau itu siapa? Ada yang tahu itu? Tidak tahu? Hah? Iya sama. BTS. Mbak Wir tidak tahu nggak? Itu siapa nggak? Ya jadi itu adalah kan kalau di film Korea kan banyak pemeran pembantunya ya. Itu namanya tritagonis. Jadi dia bukan tokoh utama, tetapi dia pembantu. Itu wataknya ya kadang dia ikut yang jahat ya kan ya. Jadi bisa ikut antagonis, bisa ikut protagonis. Jadi dia tidak baik, ikan baik yang tidak baik, dikatakan jahat yang tidak jahat itu tengah-tengah berarti. Dia tritagonis. Nih ya, contohnya jongkok, siapa jongkok? BTS. Next, nah ini di satu ada aku. Nih orangnya selalu ingin tahu. Bukti kalimatnya, ketika aku mau turun rumah pagi-pagi, istriku berkata, siapa yang meninggal? Kakek.
Oh, Ajo Sidi gara-gara. Astaga, Ajo Sidi gara-gara. Jadi Ajo Sidi itu cerita yang aneh-aneh tentang kehidupan di neraka gitu kan. Sehingga kakek itu merasa dirinya tersindir terus memutuskan untuk bunuh diri. Nah, kakek itu sebenarnya dia tokoh utama dia. Cuma dia mudah terpengaruh dan berpikiran pendek. Jadi ini tadi subuh kakek kedapatan mati di suraunya dalam keadaan teri sekali. Ia menggoreng lehernya dengan pisau cukur. Tuh, jadi si kakek ini sebenarnya orangnya populer, dia orang yang ahli ibadah, baik. Tetapi mendengar ceritanya di si Ajo Sidi, itu malah si kakek memutuskan untuk menggorok lehernya. Coba lihat itu di paragraf ke halaman terakhir coba cek lagi tuh. Nah itu di halaman terakhir di halaman 106. Halaman 106. Nah itu. Halaman 106 itu. Sudah? Ya. Yang tadi sakit keadaan yang ngeri sekali. Dia menggorok lehernya dengan pisau cukur. Ada enggak? Ada ya? Nah, selanjutnya. Ini ada cara menggambarkan tokoh. Jadi ada langsung. Itu ada dalam teks. Jadi si A, si B, si C, dia orangnya baik hati, pemurah dan sebagainya. Ada yang dari kebiasaannya dia. Jadi penggambaran fisik, perilaku tokoh. Ya, jadi bisa dilihat dari pikiran atau percakapan. Jadi gini ya, ketika ada percakapan itu biasanya kelihatan udah orangnya baik atau jahat sudah ternampak biasanya. Selanjutnya latar tempat, waktu, sosial. Sudah tahu ya. Ini latar tempat. Pada cerpen rumahnya suruh kami. Di neraka, di rumahnya si aku. Di suruh kakek, di rumah Haji Sidi. Kalau waktu itu terpagi-pagi. Latar sosial itu orang-orang beriman. Misalkan ada kebiasaan dan cara hidup tokoh Haji Saleh. Jadi di sana sudah jelas Haji Saleh itu beribadah sampai kan berani menegur malaikat. Kenapa saya masuk neraka? Padahal saya selama di dunia itu selalu beribadah kepada Tuhan. Itu ada kalimatnya itu. Selanjutnya latar ini gaya bahasa kosakata. Ada bahasa yang Islam. Ada teks itu ibadah, Mekah, Syekh, Haji, itu kata-kata yang Islami. Jadi di dalam apa agama Islam ada Syekh, kata Haji itu kan bukan pada umat ibadah Ka'bah itu kan di anunya kita itu surga neraka ini loh. Kalau amanatnya ini ya, amanat itu pesan yang ingin disampaikan. Amanat itu pesan yang ingin disampaikan. Jadi kalau yang ditangkap oleh saya ini menjaga hubungan baik dengan Tuhan serta sama manusia, menjaga diri dari sifat jumawa, tidak boleh kita sombong lah karena gelar dan kedudukan, menghindari sifat putus asa. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya kita harus tabayun. Tahu tabayun? Tahu tabayun enggak? Hah? Tabayun itu artinya ketika ada orang bicara A, nah kita jangan langsung percaya, kita cari dulu informasi dengan sebaik-baiknya. Kita harus tabayun. Itu amanat yang bisa dibawa. Jadi kalau orang misalkan Firda itu katanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah itu yang ngomong itu siapa? Ditabayun. Tanya dulu. Kamu katanya mengatakan saya seperti ini, yang benar atau hanya perkataan dari sana? Itu namanya tabayun.
Ya, jadi jangan cepat percaya kepada, tapi bukan berarti tidak percaya kepada semua orang. Artinya ada beberapa orang itu yang patut untuk dipercaya, tetapi sebagian orang juga perlu untuk waspada. Ya, kepada orang itu juga perlu percaya. Misalkan Mbak Titin, Mbak Firda, Mas Soim sama Mas Fikri kan sudah sahabatan, saling percaya. Tetapi kan perlu juga orang saling percaya, perlu. Tetapi ketika bertemu dengan seorang lain, itu juga perlu yang namanya waspada. Jadi tidak perlu putus asa. Ini ya, menghindari sifat putus asa, karena penyesalan itu tidak akan berubah apa-apa. Tidak boleh membual. Tahu membual? Gosip. Gosip. Ya, jadi berbicara tidak sesuai dengan fakta itu membual. Membual. Misalkan Mas Rifki membual, saya sudah punya mobil Jajar 3, bisa Jajar 3 ke atas itu. Membual itu kan. Punya bis Jajar 3, misalkan. Hah? Ya Mas, kamu punya Mas. Kan tidak ada kan dia. Jadi itu membual namanya. Yang itu adalah berkata yang tidak ya benar, tidak fakta. Sebentar. Oke, terima kasih. Anak-anak kalian, sekarang kita nyoba untuk mencari unsur teks dari teks yang lain ya. Saya barusan sudah memberikan kalian LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sana ada teks mimpi Sanggara. Coba dibaca. Saya kasih waktu 10 menit untuk membaca mimpi Sanggara. Ada enggak? Mimpi Sanggara. Mimpi Sanggara. Ya, silakan dibaca dulu Mimpi Sanggara. Nah, sembari membaca ini, kalian silakan buka web ini. Saya ke sini ya. Sembari membaca, buka multitasking. Nah, silakan buka Padlet. Ketik ya. Nih, seperti ini, bit.ly/ kenapa? Ya, di anunya bit.ly. Lihat enggak? bit.ly bit.ly kemudian Padlet kemudian underscore gini, underscore ya, Mimpi Sanggara Padlet. Nah, kan gini, bisa Padlet underscore Mimpi Sanggara. Ketik dulu coba. Ya. Ya. Ini Padletnya. Sudah? Mas Rifki sudah? Belum. Mas Febri sudah bisa? Belum. Sudah ya? Kita Mas Soim. Bisa Mas Soim? Coba. Bisa Mas? Oke, sip. Bisa. Bisa Mas Rifki? Padlet. Sip. Nah, sembari kalian membaca,
Jika menemukan unsur-unsur pembangun dalam teks itu, langsung kalian tuliskan di Padlet, kasih nama sama kelas, klik tanda plus nih. Klik tanda plus. Sudah? Nah, kasih nama. Nama kalian. Coba setelah ketik nama langsung enter coba. Publish. Silakan ketik nama dulu. Ini F-nya besar, coba ya. Publish. Coba. Publish. Ada publish. Ada. Mas Sobri bisa? Sudah Mas Sobri ya? Nah, yang sekarang sudah ada 6 ya. Sebentar saya cek dulu. Kalau kita Mbak Birka, Mbak Titis, Siti Juriatin, Mas Rizky, Muhammad Riki, Mas Riki, Mas Soim, Bidayatul Soimin, sama Mas Febri. Oke, itu bisa diedit. Nah ya, kamu cari unsur-unsur pembangun dalam teksnya itu, silakan. Dari temanya apa kira-kira Mimpi Sanggara itu? Temanya apa? Kemudian tokohnya siapa saja? Wataknya seperti apa? Kemudian latar, tempatnya di mana? Bisa enggak? Bisa enggak? Jadi gini ya. Dan Mimpi Sanggara ini saya coba ini ya. Saya coba ini punya saya ini. Konda pertama. Nah ini, misalkan ya, tema. Ini kan unsur-unsur pembangunan teks cerpen dari Mimpi Sanggara. Itu kan sudah, di sini sudah ada di unsur-unsur pembangunan. Jadi kamu langsung aja ketik temanya apa. 1, 2, 3, 4, misalkan ada. Kemudian tokoh. Nah, tokoh 1 misalkan. Nih, tokoh 1. Ada darah, habis. Nah, ini wataknya seperti apa? Nih. Berwatak seperti apa? Misalkan baik, penyayang, semangat. Misal ya. Misal. 2, siapa? Kemudian 3, ini ada latar. Oh, latar. Ada latar. Nah, latar itu dibagi 3. Latar tempat. Kemudian ada waktu. Kemudian ada suasana. Nah, ini kamu isikan. Paham nggak? Kalau alur, itu kalian pilih salah satu. Maju, atau mundur, atau campuran. Atau mundur, atau campuran. Ini pilih salah satu. Misalkan. Ini alur mundur, kan? Atau alur campuran. Misal. Nah, ini soal ini bisa. Ya, saya ini ya. Ini misal. Jadi, jangan dicontoh. Salah nanti. Kita dulu teksnya. Alur campuran misalkan. Kemudian ada apa lagi tadi? Tema, tokoh, alur, latar. Apa lagi? Amanat. Kemudian berasal adalah gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini mungkin ini bukti kalimat ya. Bukti kalimatnya ditulis. Bukti kalimat. Gaya bahasa. Dalam itunya. Temanya yang kamu tangkap itu apa? Beda masing-masing orang ya. Mbak Fitda mungkin menangkapnya, oh temanya menurut saya ini. Nanti kan muncul di sini nanti kan.
Ya Pak Firda misalkan temanya apa, Mas Vicky misalnya menemukan temanya apa gitu ya. Tema itu adalah gambaran secara global, gambaran secara umum, apa kemanusiaan, apa pendidikan, apa kesehatan, gitu ya. Paham nggak Mas Wei? Paham nggak? Bingung tanya ya apa? Saya carikan contoh gaya bahasa. Nih, saya tunjukkan contoh hiperbola ya. Nih, di teksnya ada itu. Nih, hiperbola. Jadi, bahasa ini saat berada di istana mewah. Pada kehidupan sekarang kan sudah tidak ada lagi istana, yang ada hanya rumah, ya. Nih, Mas. Nih, istana mewah itu adalah majas hiperbola, melebih-lebihkan. Kan sekarang ada istana, mana ada orang punya istana, ada kan, bukan maja kan? Karena kita semua jadi rakyat sudah. Rakyat siapa? Rakyat itu Indonesia. Tidak apa, tidak apa, diskusi aja. Kenapa? Hah? Ceritanya ini. Kamu baca dulu ini novelnya, novel. Cerpennya baca dulu. Dari hasil membaca itu kamu bisa menentukan tema, kemudian tokoh, kemudian alur, latar, amanat. Baca dulu ini. Ya, kamu baca dulu sampai tuntas. Ini ada. Paham? Paham dong sih? Nah, kamu bisa mengerjakan ini kalau kamu baca soal. Iya, baca dulu soalnya. Ya. Mas Febri, Mas Vicky kalau ada kesulitan dibantu ya. Kan nanti bisa tanya ke Mas Febri, malu tanya sama saya. Ya, loh kok tema ini kan judulnya bukan tema. Dibaca dulu. Ayo dibaca dulu. Dibaca dulu. Soal tadi, baca dulu. Beda. Kalau tema itu secara umum, kalau betul. Bahasa isinya adalah apa sih? Baca dulu kamu semuanya. Bisa? Mas Rifki, ada kesulitan? Enggak sungguhan, dibaca. Teksnya dibaca dulu. Ya. Mas Febri ada kesulitan? Tidak. Mas Aim? Saya publish ya, tidak bisa dibaca ya. Itu hanya tapi jangan diikuti. Nah, ini ya. Apa kerjasama kan? Saling bantu aja. Baca, tiba-tiba ini, bantuin masukin. Mas Andri, ya mas, ada kesulitan tanya wasim gitu. Boleh, apa? Tokohnya ada siapa aja. Hmm. Diskusi aja deh, kalau mau ditanyakan, tanyakan aja deh.
Kalau ada kesulitan, jangan ragu untuk tanya ya. Jangan malu. Coba dipublish lagi hasil penelitian. Publish lagi. Nah, nanti diedit lagi. Nah, publish lagi dulu. Update ya, update. Chat, nah edit lagi. Biar kelihatan hasil pekerjaannya. Ya, ada apa? Sip, yuk edit lagi. Punya kamu, cari punya kamu sendiri. Mas Febri ada kesulitan? Mas Vicky. Ini yang belum Mas Rizky sama Mas Soim. Ada kesulitan? Enggak, aman.
Baik anak-anak, ini nanti akan dibahas hasil dari pekerjaan yang tidak akan hilang ya, karena waktunya tinggal 10 menit. Sekarang silakan buka tab sebelahnya lagi, new tab, buka gini di sini new tab gini. Hah? Nah, biar tidak boring. Nah, kamu ketik ini ya, ketik seperti tadi. Ya, bentar, anu dulu, Pak, ketik dulu ya. Iya, nih. Waktunya tinggal 10 menit, sorry. Ini ada game nih, yang tidak terlalu game pendidikan ini. Kamu ketik aja tuh, proses seperti itu. Bisa semua ya. WORD, wall, underscore, unsur teks cerpen. Unsur darah spasinya, unsur teks. Kelihatan enggak, Mas Riki? Nih. Nah, coba mainkan dulu. Dia taruh anu. Tanda. Ya, silakan dah. Kenapa? Start ya, kamu start dan ya. Jangan lupa kasih nama ya. Berapa? Betul berapa? Betul. Betul? Tidak mau? Coba diulang lagi Mas Soim. Ada 5 soal ya, itu bisa membantu menjawab pertanyaan. Mas? Wallnya L-nya hanya 2, hanya 1. Hanya wall. Ah, sip. Dua. Nah, keluar kan? Kamu ngetiknya hanya 2. Coba lihat. Mas Febri. Betul berapa? Masih 4. Betul 4. Mbak Titin betul berapa? 5. Kamu betul berapa? Sih. Bagus. Yang ngerjakan. Hah? Ada yang benar. Serius. Ulangi. Ulangi lagi. Manakah watak? Baca dulu, ulang dulu kan. Ya, baca dulu, itu ada itu. Siapa tertinggi? Tercepat. Tuh. Iki. Itu udah ada namanya siapa itu? Mas Rofiki ngerjakan 3 kali. Ya, mana? Unsur membangun tekstur pen. Ya, sip. Mantap. Apa tadi? Iya. Betul berapa Mas Vicky? 4. Tuh, yang tercepat Mbak Ika, Mas Soim, tapi Mas Vicky ya. Paling atas. Mas Vicky ngerjakan berapa kali itu? 0 kali.
Betul, betul ya? Sip, mantap, mantap. Jadi Bapak akan simpulkan pembelajaran pada hari ini dalam unsur membangun teks cerpen itu ada yang pertama yang namanya tema. Tema itu adalah gambaran umum dari seluruh isi cerita. Kemudian apa lagi yang kedua? Ada penokohan sama watak. Jadi ada tokoh sama dengan wataknya. Ya, ada watak, ada tiga. Tadi apa saja? Watak protagonis, protagonis. Kalau protagonis itu baik dan positif, kalau antagonis jahat atau negatif, dan tritagonis pemeran membantu. Kemudian ada lagi namanya alur ada berapa? Alur ada tiga, ada alur maju, mundur, dan kemudian ada latar. Latar itu ada tiga juga, apa? Waktu, tempat, suasana. Suasana ini bisa latar sosial. Kemudian ada yang namanya amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh orang. Bisa dua, apa kalau tersurat berarti itu ada di dalam teks, kalau tersirat itu kita yang harus memahami ini mengajak kepada apa. Kemudian yang terakhir ada gaya bahasa itu majas atau bagaimana si penulis menyampaikan cerita pendek. Jadi itu ya, mungkin bertanya atau tidak paham dengan materi pada hari ini, silakan. Ada? Sudah paham ya? Sudah paham. Terima kasih semuanya. Berarti kita sudah belajar tentang unsur-unsur apa namanya? Unsur-unsur pembangunan dalam teks cerpen. Anak-anak sekalian nanti di LKPD itu sudah tugas ya. LKPD yang kalian pegang itu kalian ada tugas di sana, kalian kerjakan, kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Bawa dulu, kemudian dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Tetap kita tentang mimpi sang darat. Selanjutnya pada pertemuan berikutnya belajar dulu ya, nanti belajar dulu. Kita akan belajar tentang menelaah cerita pendek dari struktur kaidah. Ya, kita akan menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah. Jadi literasi dulu ya, membaca tentang apa itu struktur dan kaidah dari teks cerita pendek. Terima kasih anak-anak pada hari ini sudah sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Semoga kita semua tetap sehat, tetap semangat, dan apa yang dipelajari pada hari ini berkah dan manfaat bagi kita semua. Salam Merdeka Belajar. Sekali lagi, salam Merdeka Belajar. Mas Soim pimpin untuk berdoa. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita pergantian jam ya. Jamnya siapa setelah ini? Ini. Sampai jam 10 ya? Ya, santai.
Mohon izin Pak Idin. Ya Pak Pondra, bisa diajukan. Mungkin Pak, Ya. sudah Bapak. Ya. Bu Olani, ada yang ingin disampaikan Bu Olani? Ya, cukup Pak. Saya sudah bisa. Ya. Baik, saya pikir cukup Pak Pondra, bisa diakhiri dan dilaporkan di LMS ya. Oke, siap Bapak. Ya. Baik Pak Pondra, terima kasih banyak. Saya izin pamit ya, Terima kasih karena Pak. masuk di kelas yang lainnya juga ya. Oke, benar Bapak. Jam 9 Bu Wifda Bapak. Iya, Apa nih? baik. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Didin dan Bu Ani. Terima kasih, mohon maaf. Ya Pak ya, videonya. Salam Bu Ani. Disuruh mengunggah ke ini ya. Ini. Putus-putus suara jenengan Bu. Terus. Sebentar saya pakai headset Ibu. Bagaimana Bu? Bu Olani. Halo. Ibu. Salam Bu. Tidak dengar saya, tulis saja. Oh nggih, anu putus-putus suara jenengan Bu. Dia nunggu pagi sendiri ya biasa Bu itu. Ya. Assalamualaikum Bu. Mohon izin saya matikan ya Bu.
Ya Kak, iya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Matur nuwun. Assalamualaikum.